rekan-rekan semua, apa kabar semuanya? Saya percaya kita berada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna selalu tentunya. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan pada saat hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan bertata atas setiap puji-pujian umatnya. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik, yang terhebat bagi Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Kau Tuhan yang benar. Kau Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Kau pencipta segala sesuatu. Kami percaya Tuhan. Mari bersama katakan, Kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersembunyi di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganku Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Percaya Tuhan. Mari kita semua memuji dengan segenap hati kita. Dengan pengertian yang benar berkata, Gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatan. kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganku Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan Allah yang gagah perkasa, sumber kekuatan kami. Haleluya. Kami tidak perlu takut walau badai menerpa dalam kehidupan kami, sebab Engkau berjanji mengangkat kami Tuhan. Di dalam hidupku ini, namun tanganku Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja. Semesta alam Semesta alam memuja-Mu Tuhan. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Percaya berikan tepuk tangan yang terbaik, yang terhebat, terdahsyat bagi Allah Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Yes, kami mau meninggikan Engkau. Kami mau memuja Engkau, Raja di atas segala raja. Yes. Thank you Lord.
bersyukur. Amin Tuhan. Tuhan dan Raja. Kau yang ada selalu senantiasa Tak pernah di hati kami. Hanya Kau Tuhan yang berarti. Kau selalu ada di setiap musim kami. Yes. Mari sembah Dia, katakan Dia baik, Dia mulia, Dia hebat. senap Yes. hati kami. Oh haleluya Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau Raja kami. Kami mau menyembah-Mu, mulut kami memuji-Mu Tuhan. Hati kami, hidup kami, biar Tuhan yang setia. kami bersyukur. Kita angkat hati kita, fokuskan pikiranmu pada Tuhan, serahkan hatimu padanya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kita angkat tangan, kita katakan bersama-Mu, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Katakan pujian ini dengan hatimu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan dari-Mu, kekuatan Di jiwaku. Yes, hanya bersama-Mu Tuhan. adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang selalu menyertai kami, yang selalu ada di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Kalau kami lihat hidup kami Tuhan, begitu baik, begitu mulia, begitu dahsyat. Karena kasih, siapakah kami ini? Hingga Engkau begitu mengasihi kami Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami mau diperlengkapi, kami mau bertumbuh. Kami mau Tuhan, kami mau dipenuhi ya Tuhan oleh firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau lawat setiap kami. Kau lawat setiap yang di rumah. Kau lawat hamba-Mu, setiap kami Tuhan. Biarlah Kau taruh perkataan-Mu di bibir kami. Kamu buka hati kami, buka telinga kami. Kami siap Tuhan diperlengkapi, kami siap belajar akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Oke, baik teman-teman semua. Sebentar kita akan dengar dari narasumber yang kalau saya bilang sangat-sangat berkompeten di bidangnya ya. Di chapter 2 ini ada sedikit kisi-kisi nih saya mau bagiin buat teman-teman. Beliau ini adalah seorang guru dan juga dosen juga ya. Lalu seorang hamba Tuhan juga, seorang pendeta dan juga sebagai konselor yang bersertifikat. Ya, catat tuh bersertifikat ya. Lalu juga ya beliau ini anggota Ikatan Profesi Pastoral Indonesia, terus ada tim konselor juga di Eagle Heart Counseling Center dan lain-lain. Pokoknya teman-teman harus dengerin apa yang beliau sampaikan hari ini karena sangat baik sekali berguna buat kita tentunya. Betul, Ya. So betul. nggak berlama-lama lagi, lalu langsung aja kita panggilkan. Inilah dia, Bro Denny. Halo, halo, apa kabar? Silakan bro. Thank you. Oke, ya tadi saya udah sedikit singgung ya. Nah, mungkin Yuli boleh tanya lagi yang lebih jelasnya sedikit mengenai beliau ini. Oke, tadi hamba Tuhan iya. Guru dan dosen di mana ya? Gurunya di mana? Dosen di mana? Saya guru BK di salah satu sekolah swasta di Tangerang, di SMA Dharma Putra Tangerang. Oke, dan dosen di Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul. Baik. Gitu. Bro, Oke. kenapa tertarik sama ilmu psikologi? Kenapa Iya, ngambil kenapa jurusan itu? Enggak akuntansi, enggak pajak seperti saya gitu kan. Oh, promosi. Kalau ada yang mau konsultasi pajak silakan dengan Bro Hardi. Konsultan pajak. Saya Jawab. konsultan pajak ya lumayan loh ya kan. Apa? Oke, santai aja gimana? Oke, kenapa kok pilih psikologi? Kalau dilihat dari kehidupan dari sejak kecil, saya senang banget tentang sensitif banget ya tentang makna kehidupan. Orang bilangnya mungkin kelihatannya baper gitu ya. Kelihatannya baper. Jadi dari kecil itu kok ngelihat kenapa ya? Kok ada orang bisa marah gitu ya? Kenapa kok ada perselingkuhan? Nah, pikiran itu kan dewasa banget ya. Sejak kecil dan nggak pernah mau sekolah minggu waktu itu. Maunya ikutnya ibadah umum. Dan selalu tertarik dengan kehidupan gitu ya. Dan senang banget menulis tentang kehidupan. Dan almarhumah mama itu saya sering banget banyak orang datang ke dia dan curhat sama dia. Dan gitu saya liatin gitu kan. Dan saya senang terima curhat dari teman-teman dari sejak SD, SMP, SMA, bahkan ya akhirnya kuliah di situ gitu kan. Dan saya merasa ini bidang saya gitu ya. Dan ini yang memang Tuhan kasih buat saya gitu. Dan saya menikmati ini minat saya, keinginan saya, dan ditunjang juga dengan bakat saya di dalamnya itu. Gitu. Kayaknya banyak banget, itu gak sibuk bagi waktunya gitu? Lumayan ya. Lumayan, iya apalagi ada. Lumayan banget. Lumayan banget, tapi masih bisa teratasi. Tapi bisa teratasi banget ya walaupun dengan perjuangan yang cukup hebat gitu ya. Pagi sampai sore dan lanjut lagi malam. Lalu di waktu-waktu senggang itu mengisi dengan praktik konseling yang tadi itu. Dan itu kayaknya penuh banget setiap minggunya dan aduh
tapi menikmati. Menikmati. Apalagi sekarang di tengah-tengah krisis kayaknya banyak juga orang yang butuh konselor-konselor oke. seperti Bro Denny ini juga ya. Betul. Dan Iya, itu ada iya. hubungannya dengan topik yang akan Bro Denny sampaikan tentunya. Betul sekali gitu. Oke, langsung aja mungkin boleh. Ya, Yul ya, kita persilakan ya Bro Denny untuk Oke. sharing temanya Kak, apa gitu. temanya ini kan krisis, bersyukur atau mengeluh. Oke. Pernah nggak ngalamin kayak gitu sih? Aduh, untuk masa pandemi kayak gini kita bilang krisis pasti banget ya. Untuk pengalaman yang di krisis di tengah pandemi itu saya sangat mengalami banget. Memasuki masa pandemi di 4 bulan yang lalu banyak kesulitan yang saya hadapi. Pertama selama 4 bulan ini ketika saya mendapatkan ini ya gaji ya gitu ya. Saya juga kaget, wow ini bukan dipotong gitu ya. Pengurangan sementara tetapi nanti akan dibayarkan kembali gitu ya. Tapi mau gak mau kan hidup berjalan terus dong ya. Kebutuhan terus ada gitu. Mau gak mau bagaimana nih caranya. Nah di tengah-tengah seperti itu Tuhan izinkan juga terjadi bapak saya pensiun di tengah masa pandemi. Wah dan 2 adik saya terdampak masalah ekonomi juga dan akhirnya mereka belum bekerja. Nah di satu sisi seperti itu jadi di rumah hanya saya seorang doang. Gitu kan yang masih punya penghasilan walaupun terbatas. Dan di tengah-tengah seperti itu gimana caranya juga untuk kebutuhan pangan kan setiap hari juga harus dipenuhi gitu ya. Dan kalaupun makan, jajan, yang namanya manusia juga pengen enak juga gitu ya. Nah bagaimana caranya menghemat dengan keterbatasan itu. Dan akhirnya di musim kehidupan yang baru di tengah masa pandemi ini malah saya juga akhirnya masak deh tuh. Wah belajar masak juga gitu kan. Keahlian yang berbeda lagi. Ya seperti itu dan memang membuat saya merasa ini tuh bikin kesel banget ya. Itu menantang banget, emosi tuh pasti bisa tersundut banget gitu kan untuk bisa emosi. Dan pada akhirnya saya memilih untuk bersyukur. Karena Tuhan begitu baik buat saya dan ketika di tengah masa pandemi saya mengingat sebelum pandemi ini dimulai di bulan Maret itu kan. Dan di Februari itu saya ingat banget saya diperlengkapi sama Tuhan di Januari sama Februari. Saya mengikuti program coaching tentang rancangan Tuhan atas hidup manusia. Ya yang sudah diberlakukan di Amerika sana dan sudah dikembangkan di Indonesia untuk pertama kalinya dengan bahasa Indonesia. Dan di situ saya menemukan bagaimana saya di coach untuk mendapatkan tahu rancangan Tuhan apa buat hidup saya. Dan di situ ada beberapa aspek dan gak rugi juga ya saya membayar untuk ikut 8 kali pertemuan itu dan saya mendapatkan hasil bahwa beginilah Tuhan menciptakan saya dan merancangkan hidup saya. Dan even itu hal itu kecil banget ya, sederhana banget tentang memasak dan ternyata itu pun udah dijadikan rancangan Tuhan. Dan maka dari itu ngapain saya juga mengeluh gitu ya. Karena memang Tuhan sudah merancangkan saya seperti itu. Dan akhirnya saya memilih untuk bersyukur. Dan di tengah pengalaman itu saya teringat dengan pengalaman Daud di firman Tuhan. Nah, di pengalaman Daud saya ingat di Mazmur pasal 138 ayat 7 dia mengatakan seperti ini. Jika aku berada di dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Engkau di situ di huruf besar gitu ya. Jadi kita tahu bahwa nah teman-teman di sini, anak-anak muda di sini di tengah kesulitan seperti ini saya belajar bahwa kita sulit iya gitu ya, tapi kita nggak boleh egois gitu ya. Kita harus mempedulikan keluarga juga, ya kita nggak bisa hidup egois. Dan saya ingat Daud di tengah kesulitan dia menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang bisa mempertahankan dia untuk tetap berdiri teguh dengan iman percayanya di tengah kesulitan. Di tengah krisis kehidupan yang dia hadapi. Dia nggak bersalah, dikejar sama musuhnya, betapa sesaknya dia menghadapi krisis-krisis dalam kehidupannya dia. Dan maka dari itu ketika dia sadar bahwa hanya Tuhan Allah yang hiduplah yang membuat dia tetap bertahan. Di ayat 1-nya dia katakan, aku hendak bersyukur kepada Allah dengan segenap hatiku. Nah disitulah letaknya ya. Dan di hadapan para ilah aku akan bersyukur. Aku akan memuji nama Tuhan. Nah dari situ saya mengingat dari pengalaman Daud. Dia sadar di tengah krisis, di tengah masalah yang terjadi.
Dia tahu bahwa Tuhan mempertahankan hidupnya di tengah kesulitan. Maka dari itu dia bersyukur, memilih untuk bersyukur. Kalau sebenarnya hidup kita dibandingin hidup Daud itu kan jauh banget lah, ya kan? Oh, iya. Cuman banyak banget nih di luar sana ya orang-orang ya apa-apa dikit-dikit ngeluh, ya kan? Yes. Sedikit-sedikit ngeluh. Kayaknya hidupnya yang paling parah di seolah-olah gitu nulis status ya kan baperan gitu. Sepertinya tidak ada satupun hal yang mereka atau patut disyukuri sekarang ini. Sepertinya seolah-olah. Itu gimana tuh? Gimana menanggapinya? Kenapa sih kok kalau dari sisi psikologis ya kan ya? Kenapa sih orang lebih cenderung ngeluh aja daripada bersyukur? Nah, kalau dari sisi psikologi kita kebetulan memang saya dari latar belakang seperti itu ya. Saya akan menjawabnya dari latar belakang saya. Kalau saya melihat kenapa orang-orang kok mudah untuk mengeluh, ini terkait dengan kebiasaan. Nah, kata kuncinya adalah keywordnya adalah kebiasaan. Kebiasaan itu di dalam psikologi itu terkait dengan psychology of learning. Nah, ada proses learning di situ, ada proses pembelajaran, tetapi pembelajarannya negatif di situ. Nah, kebiasaannya apa? Nah, terlalu membiasakan diri dengan berpikir negatif. Kita nggak menyadari bahwa selalu kita cenderung berpikiran negatif. Oke, kalau misalnya itu impresi, itu kesan pertama emang negatif. Tapi kalau kita terus-terusan berpikir negatif, itu cenderung membuat kita menjadi gampang mengeluh gitu ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu muncul juga pada saat orang itu tidak terbiasa di tengah kesulitan. Tidak tahan uji di tengah kesulitan. Dan kebiasaan-kebiasaan di mana seseorang itu sering untuk dilayani, dimanjakan. Jadi ketika menghadapi kesulitan, aduh gitu kan. Jadi kepengennya ini dan itu gitu kan, pengennya instan gitu ya. Dan merasa bahwa nggak nyaman banget kalau di tengah kesulitan, pengennya cepet untuk mendapatkan solusi. Dan akhirnya ngeluh gitu ya. Nah, karena ini adalah kebiasaan yang negatif, karena ini adalah perilaku yang dibentuk secara tidak sadar. Nah, cara mengatasinya juga dengan membiasakan kepada hal-hal positif. Nah, untuk mengubah kebiasaan negatif itu perlu 3 kali lipat dari bagaimana kita membangun kebiasaan yang efektif. Itu susah banget. Butuh effort. Bener banget, betul sekali. Kalau dari sisi firman Tuhan apa yang mau ditambahin nih Kak? Untuk misalnya supaya kita tuh lebih milih bersyukur. Supaya pikiran kita Oke. Karena sebenarnya bersyukur atau enggak itu kan pilihan ya. Bener sekali seperti itu. Nah, kita ingat lagi tadi seperti Daud gitu ya. Ketika aku berada di dalam kesesakan di Mazmur pasal 138 ayat 7. Dia katakan seperti itu, jika aku berada di dalam kesesakan maka engkau mempertahankan hidupku. Jadi kita bisa belajar dari Daud bahwa pikirannya dia, kesadarannya di dalam pikirannya itu adalah tentang Tuhan. Nah, kenapa dia di ayat 1 mengatakan bahwa di Mazmur 138 ayat 1-nya dia mengatakan bahwa aku hendak bersyukur gitu ya kepada Allah gitu ya dengan segenap hatiku. Nah, ketika dia tahu bahwa Tuhan yang dia ingat adalah Tuhan begitu baik, maka dia memilih untuk bersyukur. Nah, pertanyaannya di situ, kenapa kok Daud memilih bersyukur gitu ya? Hanya gara-gara Tuhan mempertahankan hidupnya di tengah krisis atau di tengah kesulitan kah? Nah, itu di ayat kedua, ketiga itu dijelaskan di situ. Dia begitu percaya bahwa ada kasih dan setia Tuhan. Dan dia percaya benar-benar bahwa janji Tuhan melebihi dari segala sesuatu. Jadi yang membuat kita bisa untuk memilih untuk bersyukur di tengah krisis kehidupan, kita perlu percaya, pegang dan miliki janji Tuhan. Bahwa di tengah krisis Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Dan dia yang mempertahankan hidup kita di tengah kesulitan, bahkan di dalam segala keadaan. Kayak Daud katakan, engkau mempertahankan hidupku. Engkau mempertahankan hidupku. amin. Percaya sungguh bahwa Tuhan pasti memenuhi janjinya. Amin, Amin. banget. Amin. Itu kuncinya buat Daud di situ. Kita percaya juga bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Di setiap musim Tuhan tetap hadir. Amin, amin. Dan itu saya sangat percaya Bang. Ya. Oke. Baik,
Bro Dini mungkin boleh tutup dalam doa untuk Oke. supaya teman-teman kita semua yang udah dengar tadi bukan sekedar dengar tapi benar-benar kita ingat dan dipraktekkan. Kalau zaman-zaman hari-hari ini memang semakin sulit, ya kan? Tapi kita memilih untuk bersyukur. Bersyukur. Oke, kita sama-sama berdoa. Teman-teman dimanapun teman-teman berada yang menyaksikan Chapter 2 ini, kita percaya ini adalah rancangan Tuhan buat hidup kita. Dan bukan suatu kebetulan untuk kita bertemu pada saat ini. Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, bahkan di tengah masa pandemi seperti ini, dan apapun krisis yang terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan, Engkau yang mempertahankan hidup kami. Kami mau meneladani Daud, Tuhan. Kami percaya dan kami mau menyadari dengan pikiran positif kami, Tuhan, bahwa hanya Engkaulah yang mempertahankan kami di tengah kesulitan. Engkau yang membuat kami berdiri teguh, ya Tuhan. Engkau yang tidak akan pernah membiarkan kami dan tidak akan pernah lalai dalam menepati janji-janji-Mu. Dan oleh sebab itu, Tuhan, kami percaya bahwa hanya Engkaulah yang mampu, Tuhan, untuk membuat kami berdiri teguh. Dan oleh sebab itu pada saat ini kami mau mengambil keputusan. Hanya kepadamu kami mau bersyukur. Dan hanya kepadamu kami mau tetap mempertahankan iman kami. Dan kami percaya sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Kemuliaan Tuhan menjadi jaminan buat kami. Janjimu yang melebihi segala sesuatu yang dipercaya oleh Daud. Kami juga percaya. Karena Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Dari dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Berkati hidup kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Dan kami percaya sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau tetap setia untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bro Denny untuk pelayanannya. Sama-sama, Singkat Bro tapi Adi. sangat memberkati Sama-sama, buat Yuli. kita semua. Boleh saya say bye-bye buat Halo, teman-teman. dadah. Thank Good you, sight. thank you, Bro Thank Denny. you. Oke teman-teman semua, kalau tadi kita sudah diberkati sama Bro Denny, ya tentunya saya percaya kita semua memilih untuk bersyukur daripada mengeluh, betul ya? Karena Betul. ada kekuatan pastinya Yes, di betul. dalam bersyukur. Dan saya atau kami juga mengingatkan kembali teman-teman, bagi teman-teman yang mau mengirimkan prayer request gitu atau biar teman-teman gak merasa sendiri gitu, ada komunitas yang benar untuk kita saling mendoakan. Boleh teman-teman mengirimkan email ke intimacyworshipindo@yahoo.com. Yes, juga teman-teman yang ingin memberikan saran dan kritik mengenai Intimacy Worship boleh dikirimkan juga melalui email atau di kolom komentar YouTube. Dan juga kami sangat welcome, kami tunggu teman-teman yang mau bergabung dengan Enjoy. kami ya Welcome you. sebagai musisi, singer, juga yang mau sharing dengan kita, kami sangat welcome. Yes. Oke. Akhir kata, God bless. Hanya Yesus yang ku